Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, anggota dan simpatisan GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera. Sebagai bagian dari tubuh Kristus di GKI yang mewujud dalam 235 jemaat, 19 klasis, 3 sinode wilayah, kita bersyukur atas 37 tahun perjalanan penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Tuhan baik, di dalam kebaikan kasih setianya itulah kita telah dirawat kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Di tengah momen syukur ini, kami bersama-sama mengajak untuk kita berefleksi pada sebuah judul nyanyian With Christ in the Vessel, We Can Smile at the Storm. Bersama Yesus di dalam perahu, kita dapat tersenyum meskipun di badai kehidupan. Pastikan Yesus di dalam perahu kita, supaya kita tetap dapat bersuka cita menjalani kehidupan ini. Mari bergerak bersama, berkarya untuk menghadirkan damai sejahtera kehidupan, berwujud kegiatan yang menolong penguatan ekonomi umat dan masyarakat, pendampingan pastoral untuk mendampingi supaya tidak ada seorang pun yang jatuh dalam berbagai tindak kejahatan, terbuka menginisiasi kerjasama lintas iman agar kita turut serta mengikis dan memerangi tindakan-tindakan intoleransi. 37 tahun GKI, kiranya kehadirannya makin dirasakan secara luas memberkati kehidupan ini. Yang kedua, kami mau berbagi selintas tentang pelayanan BPMS GKI. Saudara-saudara, pada tahun ini kita akan melakukan evaluasi kinerja PTKS, Pendeta Tugas Khusus Sinode GKI, bidang organisasi, yakni Sekum. Menyadari hal ini berarti kita sedang berada dalam masa mempersiapkan struktur dan personalia BPMS periode yang akan datang 2026-2030. Kami mengajak semua jemaat untuk turut mendoakan agar Tuhan sendiri yang mengutus para pekerjanya, anggota-anggota jemaat terbaik untuk turut berkiprah di ruang lingkup yang lebih luas termasuk BPMS GKI. Kami juga mengundang untuk saudara-saudara memberikan dukungan dengan merelakan orang-orang terbaik untuk turut berkarya di ranah dan ruang lingkup yang lebih luas. Kami bersyukur pembangunan tahap pertama kantor Sinode di BSD boleh dituntaskan dengan diterbitnya sertifikat layak fungsi, sertifikat yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional di sana. Juga kami bersyukur untuk semua dukungan jemaat yang sudah dilakukan sehingga pembelian rumah pastori di Perumahan Gading Serpong boleh dilakukan. Dari rencana kita membeli 2 rumah untuk PTKS kita. Dan sekarang sedang dilakukan tahap renovasi, diharapkan Januari tahun depan rumah tersebut bisa ditempati sehingga bisa mengurangi biaya operasional yang selama ini ada. Kami mengharap dukungan jemaat yang sudah diberikan untuk boleh menuntaskan semua rencana ini. Terima kasih. Yang ketiga, pada akhirnya jemaat yang terkasih, kami bersama-sama mengajak seluruh ruang lingkup sebagai Gereja Kristen Indonesia yang diutus untuk berkarya di tengah kehidupan yang bergumul dan berjuang. Mari kita hadirkan tata kelola persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu, agar kita makin menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang pada saat ini baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKI Wonosobo? Kalau ada, mohon bisa bangkit berdiri. Oh ya, selamat datang Ibu-Ibu. Sebelum kebaktian akan dibacakan warta lisan untuk minggu ini. Yang pertama, kebaktian hari ini dalam rangka
HUT ke-37, penyatuan Sinode GKI dan pertukaran pengkhotbah sesinode, dan GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Heni Herlina dari Jemaat GKI Agus Salim Bekasi. Pendeta Ubaja Nathanael Katomwesi melayani DKI Citra Raya Tangerang, bakal pos Jemaat Citra Madya Raya dan pos Jemaat Adiasa. Bakal Jemaat Winongsari dan Kesenet dilayani oleh Penatua Nani Kadarwati Sri Wulandari. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Midarman Sibua. Persembahan hari ini untuk kantong merah diperuntukkan untuk gereja, kantong biru untuk BPMSW. Yang kedua, rapat Komisi Dewasa akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 pukul 18 di Bina Kasih. Mohon kehadiran segenap pengurus Komisi Dewasa. Persiapan guru sekolah minggu hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 pukul 18 WIB bertempat di rumah Saudari Yayu Sugiyarti. Mohon perhatian dan kehadiran segenap guru sekolah minggu. Yang keempat, ibadah malam hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 pukul 18 di gereja. Dilayani oleh Pendeta Yohana Kesia Febri dari GKI Purworejo dengan tema Dalam Kristus Ada Kemerdekaan. Majelis Jemaat mengagendakan pengadaan kursi baru untuk Gedung Bina Kasih sebanyak 50 buah dengan nominal 25 juta rupiah. Dukungan dana dapat disampaikan melalui transfer bank atau kris dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal, atau dapat dimasukkan ke dalam kantong kolektor dengan menuliskan pengadaan kursi Bina Kasih pada sampul persembahan tersebut. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan dukungan dari anggota jemaat simpatisan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Demikian warta lisan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Haleluya. Mari kita pujikan dari KK 252, Pujilah Tuhan Sang Raja, bait 1, 4, dan 5. Pujilah Dia.
ke-37 penyatuan GKI boleh terjadi pada saat ini karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Terpujilah Kristus, Sang Kepala Gereja. Dia telah mendirikan gereja melalui karya penebusannya. Dia telah memanggil gereja untuk memancarkan terangnya di dalam dunia yang diliputi kegelapan. Secara khusus, kita sebagai Gereja Kristen Indonesia juga dipanggil Tuhan untuk berkarya. Kita diutus untuk membawa damai dan kasih Tuhan, untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah, untuk memanusiakan manusia. Untuk itulah penyatuan GKI terjadi 37 tahun yang lalu. Kita rindu untuk dapat terus membawa terang Kristus di tengah kekayaan dan keberbagian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kristus senantiasa memimpin Gereja Kristen Indonesia dalam perjalanan sepanjang 7 tahun ini. Anggotanya yang semakin bertumbuh, Tuhan berikan. Kesatuan yang semakin kokoh, Tuhan anugerahkan. Pelayanan yang semakin beragam, Tuhan percayakan. Atas setiap karya dan anugerahnya, mari kita berseru. Tetapi, coba lihat ke sekeliling kita. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Orang makin saling curiga dan saling membenci, terpengaruh hasutan di sosial media. Kebenaran bisa dilawan, bahkan bisa dipelintir demi kepentingan segelintir orang. Meski harus mengorbankan kemanusiaan, dalam kegelapan ini, sudahkah gereja menghadirkan diri? Di usia senja ini, tadinya saya mengira dunia akan semakin cerah, tetapi ternyata dunia masih penuh rusuh dan resah. Coba lihat, perang makin melanda, dari perang Tarib sampai perang antar bangsa. Saya khawatir jangan-jangan nanti perang dunia bisa terjadi lagi.
Sebab manusia menjadi serigala untuk sesamanya, tak lagi takut untuk merampas hak hidup orang lain. Orang makin mementingkan kelompoknya sendiri dalam ketidakdamaian ini. Sudahkah gereja menghadirkan diri? Aku bersyukur bisa tidur di kasur yang empuk. Aku beruntung, Papa dan Mama sayang kepadaku. Tetapi aku melihat masih banyak orang tidur di jalanan atau di kolong jembatan, tidak punya tempat berlindung pada waktu hujan. Kadang-kadang di persimpangan lampu merah aku melihat anak-anak yang mengemis. Tubuh mereka kurus, mungkin karena kurang makan. Mereka juga tidak sekolah, tetapi orang tua mereka sepertinya kurang peduli karena lagi kesulitan untuk mencari sesuap nasi. Dalam kemiskinan ini, sudahkah gereja menghadirkan diri? Ya Kristus, Sang Kepala Gereja, kami mengaku bahwa sebagai tubuh-Mu, kami belum sungguh-sungguh menunaikan panggilan-Mu. Di tengah kesibukan dan kenyamanan hidup, kadang kami terlena, kami kurang memberi perhatian untuk menghadirkan terang-Mu bagi dunia dan untuk memanusiakan manusia. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam semangat persatuan yang Engkau anugerahkan bagi gereja-Mu ini. Terangilah kami, beranikanlah kami untuk memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh ciptaan. Melalui karya penebusannya, Tuhan telah memanggil kita sebagai gereja keluar dari gelapnya, kubangan dosa menuju terang yang menghidupkan. 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar
Mari kita siapkan hati kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam sukacita dan syukur kami ya Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi gerejamu GKI di dalam penyatuan di mana kami boleh berjalan bersama selama 37 tahun dan ke depannya. Sungguh kami mengucap syukur sebab kasih dan penyertaan Tuhanlah yang membuat kami dapat berjalan sejauh ini, demikian juga ke depannya. Kiranya di dalam rangka HUT penyatuan GKI ke-37 tahun ini, kami sebagai gereja boleh semakin diperlengkapi Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang telah Tuhan berikan akan terus menuntun kami sebagai gereja untuk dapat terus berjalan menjalankan misi Allah di tengah dunia ini untuk menyatakan kehendak Tuhan dengan benar. Dan kami gereja secara pribadi, tiap orang yang ada di dalamnya boleh menghayati firman Tuhan ini dengan benar, boleh menyatakannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam kehidupan iman kami, sehingga hari demi hari kehidupan kami sebagai umat Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar dari yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Apabila engkau menahan kakimu pada hari Sabat untuk tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kesenangan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala kesibukanmu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau membicarakan kepentinganmu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Aku akan memberi engkau makanan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Syukur kepada demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
bacaan kedua diambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 yang demikian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Pada suatu kali, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis.
bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat? Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini untuk pertama kalinya saya berada di sini. Setelah 25 tahun melayani, baru ini saya datang ke GKI Wonosobo untuk melayani di mimbar ini. Karena itu saya mau berkenalan lebih dulu ya. Saya Pendeta Heni Herlina melayani di Jemaat GKI Agus Salim Bekasi sejak tahun 2000 hingga saat ini. Saya tamat dari STT Jakarta atau sekarang namanya STFT tahun 98, tamat dari STT lalu tahun 2000 masuk Agus Salim dan 2003 menjadi pendeta jemaat hingga saat ini. Di dalam pelayanan yang berjalan sampai saat ini, saya melayani bersama dengan pendeta Melani Ayub yang juga sampai saat ini masih melayani di GKI Agus Salim Bekasi. Saya menikah dengan suami saya asli orang Jawa, papanya Kediri, mamanya Semarang, jadi asli Jawa. Kemudian lahir di Jakarta tapi besar di Bekasi. Kami menikah tahun 2006 dan memiliki seorang anak laki-laki sudah 17 tahun, kelas 2 SMA saat ini di Penabur Sumarekon Bekasi. Saya sendiri keturunan Batman. Ibu saya Batak Karo, papa saya Manado, jadi Batman itu Batak Manado. Ya. Tinggal besar di Tangerang, kemudian melayani di Bekasi sampai saat ini. Salam dari Jemaat GKI Agus Salim Bekasi untuk Jemaat GKI Wonosobo. Ya karena ada HUT penyatuan GKI inilah, maka kita bisa berjumpa ya. GKI dalam perjalanannya dalam kesatuan, GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berjalan bersama sudah 37 tahun. GKI Agus Salim Bekasi masuk Sinode Wilayah Jawa Barat. GKI Wonosobo masuk wilayah Jawa Tengah. Ya kalau tidak ada HUT GKI, mungkin kita tidak akan bertemu ya. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa perjalanan penyatuan ini benar-benar disertai Tuhan. 37 tahun tidak mudah berjalan bersama. Dengan jumlah jemaat 235 jemaat GKI ya yang berdiri, kemudian 19 klasis dan 3 sinode wilayah. Dan terus berkembang dalam perjalanannya karena bertambah lagi bakal jemaat cukup banyak, kemudian ada pos Bajem, pos bakal jemaat yang saat ini sudah berjalan. Nah, 37 tahun berjalan bersama ini GKI juga mengalami perkembangan ya. Jemaat GKI kurang lebih ada 250.000 jiwa yang menjadi anggota jemaat GKI. Di Wonosobo sendiri tadi saya tanya ada kalau bersama dengan anggota yang ada di Bajem ada 1.200 ya. Jadi ada cukup banyak jemaat yang boleh dilayani dan saya yakin jemaat ini juga terus berkembang ya. Dengan perkembangan yang ada, dengan situasi perkembangan gereja kita, GKI Wonosobo, ataupun GKI pada umumnya, saya yakin ada rasa bangga dalam diri kita. Ada bangga. Umumnya kalau jemaat kami di Bekasi agak-agak militan tuh soal GKI ya. Jadi kalau kemana-mana pokoknya mau ibadahnya di GKI sajalah, nggak mau gereja yang lain. Ya, ada rasa bangga. Wajar kalau kita merasa bangga karena kita menyadari betul bagaimana perkembangan yang terjadi di GKI ini menjadi berkat bagi jemaat
di mana kita boleh melihat banyak pelayan-pelayan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah pelayanan kita, orang-orang yang mau melayani dengan sepenuh hati, memberi diri, waktu dan tenaga, itu sebagai indikator dari rasa syukur. Setiap orang boleh memberikan dirinya untuk melayani, mempersembahkan hidupnya, waktunya, tenaganya, bahkan materinya untuk pelayanan kepada Tuhan. Dan kita tahu GKI juga mengalami perkembangan dalam banyak hal, terutama juga ketika penyatuan GKI terjadi dengan tata gereja yang satu. Bapak Ibu, dulu GKI SW Jabar sebelum kita menyatu, tata gerejanya setebal ini, satu buku gitu ya, setebal jari saya tata gerejanya. Setelah menjadi satu, disatukan sebagai GKI yang satu, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tata gerejanya jadi tambah double, 2 tebal begini. Dan terakhir dicetak terbaru setelah berbagai rumusan amandemen yang disahkan, maka tata gereja sekarang menjadi 3 lapis. Jadi lebih tebal lagi, ya. Dan tentunya ada banyak hal-hal baru yang kita akan temukan di dalamnya. Apalagi sekarang ada amandemen parsial tata gereja yang baru saja disosialisasikan dalam persidangan-persidangan klasis. Tata gereja itu menjadi pegangan kita bersama dalam berjalan. Namun disadari atau tidak dalam perjalanannya, ketika gereja makin bertumbuh, gereja makin berkembang, maka ruang lingkup gereja juga menjadi tidak lagi lincah seperti sebelumnya. Menjadi sedikit kaku misalnya, dengan jumlah anggota yang bertambah atau dengan usia yang semakin bertambah, sehingga tidak jarang terjadi ketegangan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial, di mana gereja mungkin saat ini banyak menghadirkan aturan atau hukum, aturan-aturan tata gereja yang kita berlakukan saat ini, dan sayangnya memang masih banyak orang yang membaca berbagai aturan tata gereja itu secara letterlek, ya, apa adanya sesuai dengan tulisan, tidak melihat makna di dalamnya, makna yang terkandung di dalam berbagai aturan. Karena pada umumnya, dan mungkin kita masih belajar juga memahami bahwa tata gereja itu memang dibuat oleh manusia, tapi yang menjadi dasarnya apa? Firman Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang concern dengan tata gereja bukan hanya sekedar menyusun tata gereja, tapi juga di dalamnya dengan dasarnya pada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mencermati, kalau dulu dalam tata gereja itu ada aturan, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya atau sidi, dan tidak berada dalam pengembalaan khusus. Nah sekarang klausal itu dalam pengembalaan khususnya sudah dihapuskan, ya. Kenapa? Karena bukankah setiap orang berdosa membutuhkan cinta kasih Tuhan, membutuhkan pertobatan, dan ketika mereka dilayani dalam perjamuan kudus, mereka semakin menghayati arti pengampunan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya klausal itu kemudian dihapuskan. Artinya dalam hal ini memang fokusnya, dasar dari tata gereja yang kita susun bersama itu adalah firman Tuhan. Jadi fokusnya pada kemanusiaan, supaya gereja hadir menjadi gereja yang memanusiakan sesamanya. Itu sebabnya kita memberlakukan tata gereja bersama-sama. Nah dalam kehidupan jemaat Israel, bangsa itu juga adalah bangsa yang sangat tekun dan sangat taat pada aturan Taurat, hukum Taurat, ya. Mereka sangat taat melakukannya. Salah satunya tentang hal berpuasa atau memberikan korban persembahan. Puasa diyakini dimaknai sebagai salah satu bagian pertobatan agar mereka lepas dari hukuman. Sehingga diaturlah puasa itu ada waktunya. Ya, biasanya dalam setahun mereka berpuasa 4 kali, di bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-7 dan 10. Tetapi dalam perjalanannya, sejalan dengan waktu, praktek puasa itu menjadi hal yang rutin, sebuah kebiasaan, rutinitas tanpa makna. Jadi hanya ritual belaka. Kalau kita membaca Yesaya, di dalam Yesaya 58 yang tadi kita sudah baca, kita tarik lebih awal, di dalam ayat yang ke-6, Yesaya menegaskan, bukan,
Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi kalau mereka berpuasa itu kan mereka seperti orang berkabung, memakai kain hitam, kemudian mereka tidak melakukan aktivitas apa-apa, mereka hanya duduk di lantai ya, sambil menyesali diri. Tapi pada akhirnya puasa seperti itu hanya rutin tanpa makna. Mereka tidak lagi memahami makna sesungguhnya dari apa yang mereka lakukan. Itu sebabnya ya saya menegaskan, bukan itu yang kukehendaki. Tetapi bagaimana supaya engkau membuka belenggu kelaliman, supaya engkau memanusiakan sesamamu, memerdekakan yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Jadi dalam hal ini mereka supaya dilepaskan dari kegiatan atau aktivitas yang hanya rutin tanpa makna. Nah lalu apakah kalau begitu aturan hukum Taurat tidak diperlukan lagi? Tetap penting ya. Aturan itu tetap penting karena itu mengatur kehidupan umat, apalagi tentang Sabat. Ini kan sebuah perintah Tuhan sendiri yang diperintahkan melalui 10 perintah Tuhan dalam Keluaran 20. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi dasarnya apa sih Sabat itu? Apa makna dari hari Sabat? Kalau kita membaca dari Keluaran 20, kita akan temukan sebab di situ dikatakan sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Dia beristirahat, maka hari ketujuh menjadi hari Sabat, hari istirahat. Nah maknanya di sini Allah sangat memperhatikan hidup manusia supaya manusia menggunakan hari-harinya dengan baik, dan hari yang ketujuh digunakan sebagai hari istirahat, ya, hari istirahat. Dan ini diberlakukan oleh bangsa Israel. Bahkan bukan hanya mereka, bukan hanya umat saja, tapi setiap hamba laki-laki atau hamba perempuan juga harus beristirahat di hari itu. Karena Tuhan sangat memperhatikan kemanusiaan. Nah dalam perjalanannya di kemudian hari, peringatan hari Sabat ini dibuatlah aturan secara mendetail, tuntunan untuk menjalankan Sabat. Dibuat aturan secara mendetail oleh ahli Taurat. Mereka menyusun sedemikian rupa. Karena begini, kadang-kadang kan kalau ada aturan-aturan ya, kita suka bertanya, boleh atau tidak? Bisa bayangkan bagaimana ketika aturan itu diberikan kepada bangsa Israel, lalu ada pertanyaan, kalau begitu di hari Sabat, bolehkah kami begini, bolehkah begitu? Itu, kita juga kadang-kadang suka ada pertanyaan seperti itu ya. Misalnya, boleh nggak sih di GKI tepuk tangan? Nah, selalu saja ada pertanyaan itu karena memang ibadah kita tidak bertepuk tangan. Sehingga seringkali ada pertanyaan, boleh atau tidak? Boleh nggak sih kalau kita nyanyi ibadahnya dengan band yang meriah? Ya, boleh nggak sih? Pertanyaannya saya selalu mengatakan begini, bukan soal boleh atau tidak boleh. Tepuk tangan atau tidak tepuk tangan, pakai band lengkap seperti apa, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Maknanya apa? Itu yang penting. Jangan sampai kita melakukan satu kegiatan tapi tidak ada makna, nggak ngerti atau hanya sekedar ikut-ikutan. Nah ini yang membuat kita tidak memahami apa yang kita lakukan. Makanya pertanyaannya memang bukan hanya sekedar boleh atau tidak boleh, tapi makna yang terkandung di dalamnya itu bagaimana? Nah, pertanyaan boleh atau tidak boleh inilah yang mungkin membuat ahli-ahli Taurat kemudian menyusun nih, tuntunan menjalankan Sabat termasuk tentang orang sakit di hari Sabat. Ya. Di dalam Injil Lukas 13 ayat 10 sampai 17 yang sudah kita tadi baca, memang ada aturan tentang Sabat untuk orang sakit. Tindakan penyembuhan yang boleh dilakukan di hari Sabat hanya untuk yang bersifat mendesak atau darurat yang menyangkut nyawa. Misalnya di hari itu ternyata ada ibu yang harus melahirkan, ya mau nggak mau harus ada yang menolong, ya harus ada yang menolong ibu itu melahirkan karena darurat, ini menyangkut nyawa. Tapi sebaliknya tindakan yang tidak boleh dilakukan juga adalah menyembuhkan atau membuat kondisi seseorang membaik, apalagi jika jika penyakitnya dipandang tidak darurat, tidak mendesak, maka tidak boleh ada penyembuhan. Jadi gitu, itu aturan tentang orang sakit di hari Sabat.
Nah, Yesus memandang aturan ini keliru. Sebab tidak ada situasi darurat. Karena orang sakit bukan masalah daruratnya atau tidak darurat. Tetapi ada hal lain yang Yesus mau perlihatkan di dalam peristiwa yang kita baca di dalam Injil Lukas ini. Yesus menyembuhkan seorang ibu yang sudah 18 tahun sakit. Saudara, kita merasakan sakit atau mengalami sakit seminggu saja, gimana? Itu rasanya udah gak enak banget ya kalau seminggu. Sebulan lebih gak enak lagi ya. 2 bulan, 3 bulan, setahun, wah berat. Nah, ibu ini 18 tahun sakit ya. Tentunya ketika dia mengalami sakit 18 tahun ini pasti ada perjuangan yang dia lakukan. Didera dengan sakit yang berdampak pada fisik. Fisiknya sulit bergerak ya. Tubuhnya menjadi bungkuk. Dan di sini dikatakan dia dirasuk oleh roh yang diyakini sebagai penyebab sakitnya. Ya, karena memang pada zaman Yesus sakit penyakit disebabkan oleh kuasa jahat. Ya, dan kuasa jahat ini membuat dia bukan hanya mengalami tubuh yang sakit, tapi juga dalam kehidupan masyarakat juga dia dipandang sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Ya, dia dipandang sebagai warga kelas 2 dan apalagi dia seorang perempuan. Jadi bisa dibayangkan perempuan ini, ibu ini, dia bukan hanya sakitnya, tubuhnya yang membuat dia sakit dan tidak bisa beraktivitas hari demi hari dengan leluasa, tapi juga pandangan masyarakat juga membuat dia sakit. Karena sudah pasti dia dikucilkan. Ya, dia tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang dikutuk karena ada roh jahat di dalam dirinya. Nah, dengan pengetahuan medis yang terbatas, penekanan tentang dia dikuasai oleh roh jahat membuat pemulihan itu semakin berat. Ya. Makanya ketika dia sakit, ya mungkin kita tidak membaca di sini bagaimana dia berupaya mendapatkan pemulihan ya. Tetapi yang jelas di dalam hal ini Yesus hadir di situ. Dia mau mengenyahkan kuasa jahat yang mendera kehidupan ibu ini dan juga manusia pada umumnya. Dan Yesus di tempat itu dia mengajar. Dia mengajar bukan hanya dengan khotbah ya, tapi dia juga mengajar melalui apa yang dia lakukan. Dan menarik saudara, Yesus melakukan penyembuhan ini di rumah ibadat. Karena di dalam bacaan kita kan dikatakan di situ, pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di sinagoge dia mengajar. Dan ketika dia mengajar otomatis dia berada di depan. Ya. Dia berada di depan, dia mengajarkan tentang firman Allah. Lalu ketika dia sedang mengajar, dia di dalam bacaan kita kan dikatakan, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu." Saudara, bayangkan bahwa perempuan ini sakit. Di dalam ibadah sinagoge, seorang perempuan atau perempuan dalam ibadah berarti adanya di tempat paling belakang. Yang ada di depan para imam, rabi Yahudi, kemudian jemaat laki-laki Yahudi, barulah para perempuan di belakang. Nah, perempuan atau ibu ini sakit. Sudah pasti mereka pun juga memposisikan dia dikucilkan. Kalaupun dia bisa datang beribadah saat itu. Tetapi Yesus yang ada di depan kemudian memanggil ibu itu, "Hai ibu." Dia memanggil ibu itu di depan. Yesus seorang laki-laki. Bisa dibayangkan bagaimana situasi ketika itu. Dalam tatanan masyarakat ketika itu seorang perempuan adanya di belakang, tidak boleh ke depan, tidak boleh ada di depan, itu pelanggaran. Tapi Yesus memanggilnya dan menyatakan, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Dan Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Seorang rabi Yahudi, dikenal sebagai rabi, seorang pengkhotbah ketika itu, dia memanggil dan dia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Perempuan itu otomatis menjadi pusat perhatian yang seharusnya dia tidak boleh ada di depan.
Jadi pelanggaran yang sudah Yesus lakukan itu berlapis. Kalau dalam aturan undang-undang mungkin hukum berlapis lah dia dikenakan gitu ya. Karena apa? Dia memanggil seorang perempuan di depan, menumpangkan tangannya atas perempuan itu di hari Sabat dan menyembuhkan dia. Ini pasal berlapis, ya. Pelanggaran yang dilakukan Yesus dipandang ini tidak bisa diterima. Itu sebabnya kalau kita membaca di sini, bagaimana kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan dia berkata, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan, jangan pada hari Sabat. Bisa dibilang dalam bahasa sederhana, mungkin kepala rumah ibadat ini dengan marah dia melampiaskan amarahnya kepada perempuan itu. Sehingga dia katakan secara sederhana, engkau kan udah 18 tahun sakit, tunggu besoklah ketika bukan hari Sabat datang ke sini untuk disembuhkan, jangan di hari Sabat. Bisa bayangkan ya, bagaimana aturan tentang Sabat ini mereka berlakukan, dan mereka memandangnya sebagai sebuah pelanggaran ketika di hari Sabat itu terjadi suatu kesembuhan bagi seorang yang sakit. Nah, disinilah Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar mereka. Sehingga Yesus mengatakan, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Apa yang dikatakan Yesus adalah sebuah hal yang biasa mereka lakukan. Jadi kalau di hari Sabat, mereka juga melepaskan kambing, dombanya, ternaknya, lembunya, keledainya, ya, untuk mencari makan. Karena kan tetap saja itu hewan-hewan itu harus diberi makan, mereka lepaskan. Di dalam hal ini Yesus menegur mereka, ya. Yesus mengingatkan mereka, jika keledai saja engkau lepaskan dari kandang untuk mendapatkan makan, kenapa untuk orang sakit ini tidak boleh dibebaskan dari penyakitnya di hari ini? Engkau saja melepaskan hewanmu untuk makan di hari Sabat, kenapa tidak boleh? Kepala rumah ibadat itu menggunakan aturan Sabat untuk menghentikan pengaruh Yesus, karena ketika Yesus memulihkan perempuan ini di depan orang banyak di rumah ibadat itu, otomatis itu kan memberikan dampak kepada para yang hadir saat itu. Sehingga dia menggunakan aturan Sabat, ya, untuk menjatuhkan Yesus. Dia mencoba menunjukkan bagaimana aturan itu harusnya diberlakukan, dipatuhi dan ditaati. Tapi Yesus mau menunjukkan begini, di hari Sabat engkau pun punya kepentingan. Hewan-hewanmu engkau lepaskan, peliharaanmu engkau lepaskan juga. Kenapa orang yang sakit ini tidak boleh dilepaskan dari penyakitnya? Kenapa untuk kepentinganmu engkau menganggap oke, gak apa-apa, wajar, tapi sesuatu yang bukan kepentinganmu tidak engkau perhatikan? Ini kan memang hal yang umum ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kita kan pasti kita pandang penting, ya. Urusan saya, dan Yesus, apa yang dikatakan Yesus ini tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kita ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Yesaya. Karena ketika Yesaya menegaskan tentang Sabat, Yesaya mengatakan begini, apabila engkau menahan kakimu pada hari Sabat untuk tidak melakukan urusanmu, ya, menjalankan kesibukanmu, membicarakan kepentinganmu. Karena Yesaya juga menegaskan kan tentang Sabat, ya. Sabat itu berarti hari untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Maka engkau harus menahan kakimu untuk urusanmu, kepentinganmu, membicarakan untuk masalahmu sendiri. Maka engkau menahan dirimu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi di dalam perjalanannya ada banyak orang yang menggunakan hari Sabat juga untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini. Kepala rumah ibadat itu menunjukkan untuk kepentingannya sendiri saja dia peduli, tapi untuk orang lain tidak. Ya, keledai saya, lembu-lembu saya, tapi kalau orang sakit itu kan bukan urusan saya, bukan milik saya, itu enggak di luar jangkauan saya. Perempuan itu saya mungkin enggak kenal, enggak peduli. Tapi kalau kambing domba saya, lembu saya, itu urusan saya, ya harus saya kasih makan. Ya. Jadi
kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingannya, urusannya tetap menjadi perhatian. Sementara orang lain tidak. Nah ini kan hal yang umum. Kita kan kalau berkaitan dengan urusan kita, penting dong untuk kita. Untuk orang lain yang penting ya nggak apa-apa. Yang penting urusan saya penting. Milik saya, masalah saya, urusan saya penting. Sehingga apapun bisa saya lakukan untuk hal yang penting bagi saya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan saya menjadi hal yang saya pasti utamakan dibandingkan yang lain. Itulah yang dilakukan oleh kepala pemimpin rumah ibadat itu. Yang gak jauh beda lah dengan kita, kalau yang berkaitan dengan urusan kita kan pasti kita utamakan. Ya. Terus saudara, satu ketika ini majelis jemaat berkunjung ke rumah seorang jemaat karena sedang dalam upaya pencarian dana untuk pembangunan gedung gereja. Ini pendeta dan penatua ini datanglah ke rumah seorang jemaat lalu bercakap-cakap dan berdiskusi tentang pengumpulan dana ini. Lalu satu saat dalam percakapan itu pendeta bertanya kepada jemaat yang datang ini, Pak, kalau Bapak punya motor 2, bolehkah 1 dipersembahkan kepada gereja untuk pembangunan gedung gereja? Lalu jemaat ini mengatakan, oh tentu saja boleh. Kalau saya punya motor 2, saya pasti akan berikan 1 kepada gereja. 1-nya saya pakai, 1-nya saya persembahkan kepada gereja. Wah, baik banget nih Bapak ini ya. Kemudian penatuanya tanya lagi, Pak, kalau Bapak punya sapi 2, boleh nggak 1 dipersembahkan ke gereja untuk pembangunan dan 1-nya lagi Bapak manfaatkan sapinya? Oh boleh, kalau saya punya sapi 2, saya akan berikan 1-nya ke gereja untuk pembangunan gedung gereja, yang 1 saya akan ternakan. Lalu pendeta nanya lagi, kalau gitu Pak, kalau Bapak punya kambing 2, bolehkah 1 dipersembahkan untuk ke gereja? Lalu jemaat ini diam. Kok diam? Mereka bingung, kenapa Bapak ini kok diam? Tadi motor dia persembahkan, sapi dia persembahkan, lalu kenapa soal kambing dia nggak mau ngomong lanjut gitu ya. Terus dia bilang, ini dia masalahnya Pak, berat itu. Kenapa berat Pak? Begini, kambing, sapi dan motor kalau saya punya, saya pasti akan persembahkan. Kambing dan sapi masalahnya, motor dan sapi masalahnya saya tidak punya. Tapi kambing saya punya. Ini berat Pak, kalau kambing, karena hanya kambing itulah yang saya punya. Sedangkan motor dan sapi kan saya nggak punya Pak. Kalau dia nggak punya dia bisa katakan, ya kalau ada saya persembahkan ya. Tapi kalau yang dia punya benar, dia ternyata berat. Ya karena apa? Itu bukan urusan saya. Segala sesuatu yang milik saya, urusan saya, kepentingan saya. Nah, tentang hal ini juga yang terlihat ketika segala sesuatu menjadi urusannya, maka itu menjadi hal yang utama dibandingkan yang lain. Ketika Yesus menyembuhkan perempuan itu dalam rumah ibadat, Yesus memulihkan, dia mengajar dan menegur orang banyak. Sebab apa? Yesus menunjukkan di depan jemaat bahwa rumah ibadat itu harusnya berfungsi untuk memanusiakan manusia yang ada di dalamnya. Demikian juga kita sebagai gereja. Tidak ada salahnya gereja punya aturan banyak, punya deretan aturan panjang, tata gereja dan pegangan ajaran. Bisa dibayangkan kalau gereja tanpa itu semua, gereja menjadi kacau, tidak jelas kemana arah langkahnya atau tidak jelas ajarannya, tidak jelas segala sesuatu yang dilakukan. Bagaimanapun juga aturan itu penting. Ibadah formal itu sangat baik, pegangan ajaran itu diperlukan. Tetapi jelas hal ini bukanlah segala-galanya. Aturan dalam gereja, tata gereja, liturgi dan ibadah adalah pegangan ajaran adalah respon gereja atas firman Allah yang memandu kita, yang menolong gereja untuk menjalankan misi gereja di tengah dunia ini. Tapi bagaimana segala sesuatu yang kita buat itu tidak membelenggu diri kita, khususnya kita sebagai gereja Kristen Indonesia. Kita punya sejarah panjang, ya. Kita meneruskan tradisi gereja, ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya hingga saat ini. Nah masalahnya mungkin juga gereja menjadi kaku, sama seperti sinagoge dan para pengurusnya di saat itu.
Gereja mungkin tidak lagi ramah terhadap mereka yang membutuhkan kasih Allah. Gereja tidak lagi menyambut umat yang datang dengan terbuka, karena segala sesuatu dipagari dengan aturan dan aturan. Yesus saja tidak segan-segan menegur kepala rumah ibadat itu, mengingatkan umat yang hadir saat itu untuk tidak menghambat orang berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu gereja belajar untuk menjadi gereja yang terbuka, menerima siapapun yang datang dengan penuh kasih dan memanusiakan sesama manusia. 37 tahun berjalan bersama tentu bukan perjalanan pendek. Tetapi ini menjadi momen kita bersama sebagai gereja untuk bercermin diri dengan firman Tuhan ini. Seberapa jauh kita telah melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan gereja kita. Karena kalau kita bicara soal gereja, bukan hanya gedung, bukan hanya majelis jemaat, bukan hanya pendeta semata, bukan hanya badan pelayanan, tapi kita pribadi demi pribadi adalah gereja. Sudahkah kita memanusiakan sesama kita dalam perjalanan kehidupan kita hari demi hari? Sudahkah kita hadir bagi sesama kita dengan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan untuk menjalankan misi Allah, menyatakan keselamatan bagi sesama kita? Kita telah diperlengkapi sebagai gereja yang sangat kaya dengan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan hingga saat ini. Mari kita hadir sebagai gereja yang terus memuliakan namanya dengan memanusiakan sesama kita untuk tetap menyatakan cinta kasih, pertobatan, bahkan pengampunan bagi setiap orang yang kita jumpai, sehingga gereja kita dapat terus menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di dalamnya, bahkan setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita bersama. Selamat ulang tahun ke-37 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuki saat hening. Umat Tuhan, kita telah dipersatukan dalam gerejanya untuk melanjutkan misi Allah. Mari kita berkarya. Penuhilah dunia dengan luapan cinta kasih-Nya. Mari kita jadikan gereja ini rumah bagi setiap orang. Rumah yang aman dan penuh cinta. Tempat berbagi tawa dan air mata. Tempat firman ditabur. Tempat orang asing dan tersisih dirangkul dan dilayani. Tempat di mana setiap orang diindahkan dan kisah mereka didengarkan. Marilah kita menjadi gereja yang memanusiakan manusia, memulihkan sesama ciptaan, dan memuliakan Sang Pencipta. Oh
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam perjalanan GKI. 37 tahun penyatuan, kami boleh berjalan bersama, menetapkan berbagai hal, dan bertumbuh bersama di dalam segala sesuatunya. Biarlah kebersamaan ini membuat kami boleh bertumbuh di dalam terang cinta kasih Tuhan, dan GKI boleh hadir untuk senantiasa menjalankan misi Allah di tengah dunia ini, menyatakan keselamatan bagi setiap orang yang kami jumpai. Gereja boleh hadir menjadi gereja yang terbuka bagi semua orang, menjadi rumah tiap orang. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami baca dan kami renungkan di hari ini dapat sungguh kami nyatakan dalam kehidupan kami sebagai gereja, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai lembaga, agar Gereja Kristen Indonesia dapat terus memuliakan nama Tuhan, dan kami sebagai pribadi lepas pribadi boleh juga terus hadir menyatakan cinta kasih Tuhan bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan umat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan di GKI Wonosobo, di dalam setiap pergumulan yang ada. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit atau karena usia yang semakin lanjut. Engkau yang menyertai mereka ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan pulihkan dari sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh merasakan kekuatan baru hari demi hari. Demikian juga bagi umat yang saat ini bergumul di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam masalah ekonomi keluarga, ataupun juga di dalam persoalan pendidikan anak-anak mereka. Tuhan kiranya selalu hadir menolong dan menyertai, memberikan jalan keluar yang terbaik, dan hikmat Tuhan memampukan umat Tuhan menghadapi setiap pergumulannya dengan percaya sungguh Tuhan pasti menyertai. Demikian juga kami sebagai gereja. Kami sungguh bersyukur perjalanan GKI Wonosobo terus Tuhan sertai dalam setiap aktivitas pelayanan yang ada. Tuhan yang menyertai majelis jemaat, pendeta dan penatua dalam berjalan bersama dengan tiap aktivis, anggota pelayanan yang boleh melayani dengan penuh sukacita dan memberi diri dengan sungguh. Setiap rencana program kegiatan yang ada Tuhan sertai dan Tuhan tolong, sehingga segala sesuatunya berlangsung dengan hikmat yang berasal dari Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan semata. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan senantiasa menyertai untuk setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya gerejamu dapat terus hadir menjadi berkat bagi lingkungan di mana gerejamu hadir dan berdiri, bagi masyarakat dan juga bagi setiap orang yang boleh hadir di tempat ini. Mereka merasakan kasih Tuhan sungguh nyata melalui GKI Wonosobo di sini. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai tantangan, persoalan bangsa, kiranya kami boleh percaya sungguh Tuhan hadir, menyertai pemerintah kami dalam menjalankan roda kepemimpinan, menolong dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Engkau memampukan mereka untuk memimpin dengan jujur, dengan adil,
menyatakan kebenaran senantiasa dalam mengambil setiap kebijakan. Dan para pemimpin kami, Tuhan mampukan untuk selalu hadir membawa damai sejahtera, kerukunan antar umat beragama, sehingga kesatuan bangsa terpelihara senantiasa. Dan kami sebagai anggota masyarakat kiranya dapat juga menjadi bagian yang membawa damai sejahtera, membawa kesatuan bagi bangsa ini di tengah tantangan dan persoalan yang ada. Kami sungguh percaya Tuhan, kehidupan bangsa ini ada dalam tangan kasih Tuhan. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi bagi bangsa kami ke depan. Tapi bersama Tuhan kami yakin kami akan senantiasa dimampukan, dikuatkan untuk menghadapi berbagai keadaan. Karena Tuhan selalu menolong kami. Inilah seruan syafaat kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkannya. Amin. Kini saatnya bagi kita untuk mengungkapkan syukur atas pemeliharaan dan pimpinannya dengan memberikan persembahan. Ingatlah firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita iringi persembahan dengan nyanyikan lagu NKB 32. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Atas
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur atas segala karunia yang Engkau berikan pada kami dalam kehidupan ini. Secara khusus kami bersyukur pada hari ini kami dapat memperingati HUT Penyatuan GKI yang ke-37. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi alat di tangan-Mu untuk menjangkau sesama. Kami juga mempersembahkan hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi orang-orang sekitar, untuk mencerminkan kelembutan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, wujudkanlah kasih yang memulihkan, pancarkanlah terang yang menghidupkan, dan hadirkanlah gereja yang memanusiakan manusia. Biarlah dunia mengenal Allah melalui cara gereja memperlakukan sesama ciptaan. Marilah kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Itulah ungkapan syukur atas tubuh Kristus yang telah dipersatukan. Satukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Satukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Satukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Kini terimalah berkat Tuhan.
Kasih Allah Bapa menjadi dayamu, terang Kristus memandu langkahmu, dan kuasa Roh Kudus menjadi nafasmu dalam memanusiakan manusia dan merawat semesta. Berkat Tuhan menaungi tiap langkahmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.